Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratal Kurama wal Fadil ingkang sangat kula muliakan, para pimpinan di ITS dan Masjid Manarul Ilmi. Alhamdulillah, melanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari. Kali ini pada hadis 1337 tentang kewajiban mengeluarkan sedekah. Sinten mawon yang berkewajiban sedekah? Dados sedekah niku ada yang sedekah wajib, ada yang sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib maksudnya inggih menika zakat. Kalau sedekah sunnah inggih pemberian sakerso orang yang mengeluarkan sedekah tersebut. Dan mriki ada sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi bersabda, khairus sadaqah ma kana an dhahri ghinan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan di luar kecukupan. Artosipun kula kali panjenengan, ketika ada yang wajib, yang wajib niku adalah nafkah untuk keluarga, ada lagi sebagian untuk disimpan, untuk ditabung, kemudian sisanya niku kalau disedekahkan maka adalah sesuatu yang baik. Jadi bersedekah tidak memaksakan diri, bersedekah tanpa kemudian menyisakan hal-hal yang memberatkan. Wabda biman ta'ul, kalau bersedekah dahulukan, ketika memberi dahulukan orang yang berada dalam nafkah kita, yakni anak. Biasanya di keluarga kita awali niku adalah dari anak kita, anak atau orang yang berada dalam nafkah, baik anak ataupun istri. Nah, niki di kitab Bulughul Maram, Imam Ibnu Hajar cukup luas penjelasan berkaitan dengan masalah nafkah. Enten beberapa hadis, misalnya ten mriki Imam Ibnu Hajar menyampaikan beberapa hadis yang kemudian menjadi tanggungan nafkah kita, tanggungan nafkah dalam keluarga. Sekedap ten mriki kelintu file dados ten mriki nafkah dalam keluarga niki diawali sinten mawon, sehingga kula kali panjenengan kemudian semerep tahu siapa saja yang harus berada di dalam tanggungan nafkah kita. Pertama jelas istri nggih, kemudian dados niki ada namanya Ummu Habibah, istrinya Abi Sufyan. Abi Sufyan niki terkenal suami yang pelit, terkenal suami yang sangat menggegam terhadap tangannya. Lalu istrinya niki rawuh kepada Nabi, suami saya niku pelitnya luar biasa, sudah terkenal. Apa yang diberi suami kepada saya terkadang tidak mencukupi, kecuali saya mengambil secara diam-diam dari kantongnya suami. Kemudian niki beliau, istrinya berkata kepada Nabi, apakah saya dosa Nabi kalau saya mengambil diam-diam uang dari kantongnya suami saya?
Nabi menjawab, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfika wa yakfi banik. Boleh kamu seorang istri mengambil dari uang suamimu untuk mencukupi kamu dan mencukupi anakmu. Artosipun boleh, dan niku bukan maling, dan niku bukan sebuah pencurian. Terus mangkane kula kali panjenengan untuk istri niku Pak, kalau untuk istri niku kalau ada yang lebih dari uang belanja niku sama istri akan ditabung, akan disimpan. Terus kula kali panjenengan kepada istri pun pelit-pelit. Makanya riyen kula sebelum menikah niku di antara keinginan kriterianya niku adalah seorang istri yang pandai membantu mencari keuangan suami. Alhamdulillah hampir semua istri kita pandai membantu mencari keuangan suami, yakni dengan merogoh ke kantong-kantong, kemudian ke tas-tas, dan itu kan berarti bisa mampu mencari keuangan suami. Kemudian niki yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, riwayat Imam An-Nasai. Sinten mawon yang kita dahulukan dalam nafkah? Pertama, anak istri kita. Setelah anak istri kita, kalau kita memiliki orang tua yang sudah uzur, yang sudah pensiun, yang sudah tidak punya penghasilan, niki ummaka, kita dahulukan ibu, wa abaka, dan bapak kita. Ketika masih memiliki kelebihan tetapi ada saudara kita yang masih belum mampu, maka saudara niku berada dalam tanggungan nafkah kita, ponaan-ponaan dan seterusnya. Terus sekali lagi, adnaka thumma adnaka wa adnaka, orang-orang yang kemudian berada di bawah kita. Andaikan niki, andaikan konsep dari Nabi, kerabat yang tidak mampu niku ditangani oleh kerabat yang mampu, maka pun boten perlu panti asuhan, Pak. Boten perlu ini sudah tidak perlu beberapa lembaga yang menangani orang-orang tidak mampu. Cuma nggih keranten niku kita memahami, kita memaklumi, belum semua mengerti agama, sehingga terhadap ponaan niku pun boten ngereken, begitu orang tuanya meninggal, ponaan, wes ini ndak mampu kami masukkan ke panti asuhan, wes gak apa-apa. Padahal sebenarnya sebelum ditanggung dibiayai panti asuhan niku kerabat-kerabat yang mampu, paman, bude, dan seterusnya. Terus sekali lagi kula kali panjenengan, kalau ada di antara kita yang masih mampu, kalau ada kemudian kerabat terdekat yang tidak mampu, justru kewajibannya niku adalah kepada kerabat dekat niku wau. Dan niku tidak ada sia-sianya. Justru terkadang anak yang ketika masih kecil yatim, kurang diperhatikan, justru niku yang masa depannya niku oleh Allah lebih lancar rezekinya, lebih keadaannya lebih baik lan sak piturutipun. Hadis niki yang berkenaan dengan nafkah oleh Imam Bukhari diulang berkali-kali setelahnya, maka keranten niki menjawab beberapa hal yang terus mengusik kula kali panjenengan. Apalagi beberapa tahun yang lalu niku ada sebuah anggapan, ada anggapan niku begini. Hari ini di Arab Saudi niku sudah menjalani namanya ibadah ke Musdalifah, kemudian nanti bergerak ke Mina. Lalu dulu ada seorang ilmuwan nulis dan sebuah media, kita ini puasa Arafah apa puasa Mina? Karena hari ini di jamaah haji sudah mulai bergerak ke Mina. Tetes ngeten, terkait dengan puasa Arafah niki, Arafah itu punya dua nama. Nama hari ke-9 dan nama tempat. Kita cek
ke hadisnya langsung, dalam penjelasan hadis Nabi, kesunahan berpuasa niku adalah saumi yaumi Arafah, yakni puasa di hari Arafah, bukan di sebuah tempat yang digunakan wukuf bernama Bukit Arafah. Tetapi sekali lagi, yang dimaksud tan mriki puasa itu adalah puasa hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Nah, yang namanya hari ke-9 bulan Dzulhijjah, puasa niki sampun disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Terus ketika Nabi hijrah ke Madinah, setelah turun ayat kutiba alaikumusiyam niku, maka kemudian ada beberapa rangkaian ibadah puasa sunnah, seperti puasa Arafah niki, kemudian beberapa puasa yang lain niku kemudian dianjurkan. Terus sekali lagi, puasa hari ke-9 yang disebut dengan hari Arafah pada tahun 9 Hijriah, berarti ada sekian 7 tahun. Setelah 7 tahun berikutnya ada kewajiban ibadah haji. Kewajiban ibadah haji niku kemudian Rasulullah melakukan haji. Ketika Nabi wukuf di tanah Arafah niku, para sahabat ragu, ini Nabi puasa Arafah apa enggak? Bukan tempatnya, bukan, tetapi hari ke-9. Karena para sahabat niku ragu, istri beliau yang bernama Siti Maimunah niki mengambilkan wedang, mengambilkan minuman, diantar ke Nabi. Ternyata Nabi ngunjuk, ternyata Nabi minum. Niki menunjukkan puasa Arafah bukan karena tempatnya. Lawang di tempat Bukit Arafah Nabi ternyata tidak berpuasa. Para sahabat niku semerepnya Nabi niku berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Terus sekali lagi kula kali panjenengan yang hari ini berpuasa dalam kalender kita 9 Dzulhijjah, meskipun di Mekah hari ini tanggal 10 tetap sampun leres. Niki ada satu kejadian, kejadian niki di Mesir. Saat niku di Mesir ada kejadian tidak sama antara wukuf di Mekah dengan puasa Arafah di Mesir. Niki disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Imba. Jadi sekitar tahun 800-an Hijriah, berarti sampun 800 tahun dari sekarang, sekitar 700-an lagi. Ketika di Mekah wukufnya niku hari Senin, sementara masyarakat Mesir mereka puasa Arafahnya hari Ahad, hari Minggu. Maklum nggih, keranten riyen belum ada komunikasi, belum ada share-sharean nggih, belum ada macam-macam. Lalu Sultan di Mesir marah. Nggih. Kenapa kok hasil ru'yah yang ada di Mesir kok tidak sama dengan di Mekah? Ini ada kelalaian ini. Lalu pihak orang yang melakukan ru'yah niku rawuh ke Sultan. Ndak Sultan, niki sudah biasa. Mekah dengan Mesir niku berbeda matlak, berbeda tempat terbitnya bulan. Terus kemudian tidak ada masalah lah niki. Panjenengan sami semerep tan peta niku, Mekah dengan Mesir niku tidak terlalu jauh. Hanya beberapa ratus kilometer dibanding dengan di sini. Niku bisa mengalami perbedaan hari terkait dengan wukuf dan hari puasa Arafahnya. Nopo malih mriki, nopo malih yang kemudian di negara kita yang jaraknya niku puluhan ribu kilometer. Kok semerep nggih, kula nate umroh dijak tiang, terus pesawatnya niku pesawat Saudi Airline. Lah niku enten anu nih nopo, ten ngajengi ten ka nopo namanya ten monitor di depannya niku enten radius jarak jam dan kilometernya. Terus yang tidak sejauh Indonesia mawon antara Mekah dengan Mesir bisa terjadi perbedaan wukuf
dan hari Arafahnya yang puasa, apalagi di negeri kita. Atau sekali lagi niku terkait bahwa kejadian ini tidak hanya terjadi di negara kita, tidak hanya terjadi sekarang, tapi niki akan terus berulang-ulang. Tinggal kula kali panjenengan enten tepo seliro. Tepo seliro niku bahasa Indonesianya tenggang rasa, mau menerima perbedaan, yang intinya sekali lagi tinggal menghormati perbedaan. Intinya mekaten, intinya Indonesia dengan Arab Saudi metodenya sama, metode ru'yah, tapi hasilnya berbeda. Karena ketika bulan hilal di sini niku belum lahir, belum besar, 4 jam berikutnya tan Mekah berhasil ru'yah, sehingga kemudian berbeda. Muhammadiyah dengan Arab Saudi berbeda. Muhammadiyah niku pakai hisab, Arab Saudi pakai ru'yah, tapi hasilnya sama. Terus metode yang sama belum tentu menghasilkan hasil yang sama. Sebaliknya, metode yang berbeda boleh jadi menghasilkan kesimpulan yang sama. Kalau keterangan ini membuat panjenengan bingung, jangankan panjenengan, wong kula piyambak nggih bingung kok nggih. Terus sekali lagi intine monggo yang sudah ditetapkan sampun tidak ada masalah. Kenapa Indonesia tidak mengharuskan cocok dengan ru'yahnya di Mekah? Keranten sampun keputusan MUI. Dados keputusan MUI di Komisi Fatwa Pusat menika yang harus menjalani ru'yah niku bulan 3, yakni Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Niku enten fatwa menika. Makanya semua perangkat yang ada di negara kita niku berpatokan ke fatwa itu. Dan itu betul-betul komisi fatwa nggih. Bukan fatwa yang berkomisi boten, sebab boten enten komisine nggih. Lah buktine kula mawon niki nggih biasa-biasa mawon ten Komisi Fatwa Jawa Timur. Saking kula cekap semanten, keranten mungkin panjenengan pagi-pagi jalan-jalan sambil mencari kandang nggih, sambil mencari hewan yang akan dikurbankan. Oh nggih, paling terakhir terkait dengan pertanyaan kula wingi saking Ustadz Wahyudi nggih, terkait dengan bagaimana kalau ada sapi karena dia berada di peternakan yang nopo namini gizinya terus dipantau, gizinya niku kemudian sangat sae, sehingga sebelum usia 2 tahun, usia sebelum 2 tahun ternyata kemudian tubuhnya enten nopo namini niku bongsor, leres. Kita tingali enten ten kitab namini I'anatut Thalibin, niki karya ulama Mekkah ingkang masih menangi ulama-ulama kita. Jadi Mbah Hashim masih berguru kepada beliau, kemudian sinten namini Syekhona Khalil juga masih menjumpai beliau. Terus ketika hadis yang berbunyi kemarin, la tadbahu illa musinnah, janganlah menyembelih kambing kecuali usia 2 tahun lebih. Niki ternyata enten pendapat nggih. Enten pendapat wal makna yundabu lakum alla tadbahu illa musinnah. Ada pendapat yang mengatakan usia 2 tahun itu sunnah. Sunnah artosipun ketika misalnya enten apa namanya enten kambing atau enten sapi yang bongsor yang terlihat besar, keranten niku wau makanan sangat terjaga, protein dan seterusnya, niki apa namanya tidak ada yang mengatakan bukan syarat tetapi anjuran. Terus
ternyata leres di fikih niku ada yang fleksibel di beberapa persyaratan. Sementara yang betul-betul tidak boleh nggih sekawan niku, tidak boleh terlalu kurus, tidak boleh sakit-sakitan, tidak boleh buta, tidak boleh pincang nggih. Ingkang sekawan menika leres. Monggo menawi tasik wonten yang perlu diperjelas. Sampun cekap nggih. Alhamdulillah. Pancen suasana anu niki napa namine? Suasana liburan. Suasana nggih wukuf ten griya. Saking kula cekap semanten kula doakan mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat walafiat. Mugi pinaringan rezeki ingkang halal lan berkah. Tahun niki mugi bisa menjalankan ibadah kurban ataukah di tahun-tahun berikutnya. Amin. Al-Fatihah. Saking kula cekap semanten wonten kalepatan nyuwun agengi pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.